Pernahkah kamu meninggalkan sebuah percakapan dengan perasaan mengganjal, seolah ada sesuatu yang tidak sesuai? Mungkin kata-kata mereka terdengar lancar, tetapi instingmu mengatakan cerita yang berbeda. Atau mungkin kamu pernah menghadapi seseorang yang begitu mahir memelintir kebenaran, hingga kamu mulai meragukan persepsimu sendiri. Jika ini terdengar akrab, kamu tidak sendirian. Percakapan dengan pembohong bisa menjadi salah satu momen yang paling melelahkan, membingungkan, dan syarat emosi dalam hidup kita. Para Stoik percaya bahwa meskipun kita tidak dapat mengendalikan tindakan orang lain, kita bisa mengontrol cara kita merespons. Di akhir video ini, kamu akan memiliki 3 strategi ampuh untuk menghadapi kebohongan dengan kekuatan dan integritas. Mulai dari mengenali tanda-tanda kebohongan, tetap tenang di bawah tekanan, hingga menetapkan batasan untuk melindungi energi emosionalmu, kamu akan merasa lebih siap menghadapi percakapan yang paling sulit sekalipun. Jadi, tarik napas dalam-dalam, santai, dan mari kita bahas 3 cara menghadapi percakapan dengan pembohong. Sebelum kita mulai, pastikan untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video seperti ini. Mari kita mulai. Mengenali tanda-tanda kebohongan. Dalam percakapan, kata-kata seringkali mengalir seperti sebuah tarian, tetapi saat seseorang tidak jujur, ritmenya terasa tidak selaras. Mengenali tanda-tanda kebohongan bukan hanya soal menangkap seseorang dalam sebuah dusta, tetapi juga memahami kapan integritas sebuah percakapan telah terganggu. Kesadaran ini adalah langkah awal untuk melindungi kedamaianmu. Pembohong biasanya tidak menunjukkan tanda-tanda besar, tetapi kebohongan mereka muncul dalam cara yang halus, hampir tidak terlihat. Misalnya, kata-kata mereka mungkin tidak sesuai dengan nada suara mereka, cerita mereka terasa tidak masuk akal, atau bahasa tubuh mereka menunjukkan ketidaknyamanan. Perhatikan ketidakkonsistenan. Jika seseorang menghindari kontak mata atau terlihat gelisah saat berbicara, ini bisa menjadi tanda adanya ketidakjujuran. Namun, penting untuk diingat bahwa tanda-tanda ini bukan jaminan mutlak. Beberapa orang secara alami gugup, sementara yang lain telah menguasai cara menyembunyikan kebohongan mereka. Tujuanmu bukanlah untuk menuduh, tetapi untuk mengamati pola-pola yang ada. Kebohongan seringkali muncul dalam cara seseorang berbicara, bukan hanya dalam apa yang mereka katakan. Pembohong cenderung menggunakan bahasa yang terlalu samar, atau memasukkan detail yang tidak diperlukan untuk menutupi kebenaran. Mereka mungkin menghindari jawaban langsung, atau mengulang pertanyaanmu untuk membeli waktu. Bayangkan cerita mereka sebagai jaring laba-laba yang rapuh. Meskipun pada pandangan pertama terlihat masuk akal, jaring itu akan runtuh ketika kamu mulai mengeksplorasi detailnya. Misalnya, jika seseorang mengatakan bahwa mereka terjebak macet, tanyakan di mana macetnya. Jawaban mereka mungkin menunjukkan keraguan atau kontradiksi. Kebohongan biasanya tidak memiliki dasar pengalaman nyata, sehingga seringkali logikanya tidak kokoh. Bahkan pembohong terbaik pun tidak selalu dapat mengendalikan respons fisik mereka. Tubuh, pada akhirnya, memiliki bahasanya sendiri. Tanda-tanda seperti berkedip berlebihan, menghindari kontak mata, atau gelisah sering dikaitkan dengan kebohongan. Namun, konteks adalah segalanya. Beberapa orang menunjukkan perilaku ini karena gugup, baik mereka jujur maupun tidak. Ekspresi mikro, gerakan wajah yang singkat namun mencerminkan emosi sejati seseorang, juga bisa menjadi petunjuk. Senyuman yang tidak sampai ke mata, kilatan kemarahan saat menyangkal, atau kerutan cepat bisa mengungkapkan apa yang sebenarnya tersembunyi di balik kata-kata mereka. Tujuan dari mengenali kebohongan bukanlah menjadi terlalu curiga, tetapi membangun kesadaran. Stoikisme mengajarkan kita untuk mendekati dunia dengan kejernihan, bukan kecurigaan. Marcus Aurelius pernah berkata, "Jika itu tidak benar, jangan katakan. Jika itu tidak benar, jangan lakukan." Gunakan kebijaksanaan ini sebagai panduan,
bukan untuk menuduh tetapi untuk menjaga integritasmu saat menghadapi ketidakjujuran. Dengan tetap mengamati tanpa terburu-buru mengambil kesimpulan, kamu memberikan dirimu kekuatan untuk tetap tenang dan terkendali. Biarkan tindakan dan kata-kata mereka membimbing pemahamanmu. Ingatlah, kebenaran seringkali terungkap seiring waktu. Kesabaran adalah kunci, dan melindungi kedamaianmu adalah yang terpenting. Tetap tenang dan terkendali. Menghadapi pembohong seringkali terasa seperti berdiri di tengah badai. Kata-kata mereka dapat memutarbalikkan realitas, membingungkan emosi, dan membuatmu mempertanyakan penilaianmu sendiri. Namun, ada satu kebenaran yang perlu kamu pegang. Kamu tidak harus melangkah ke dalam kekacauan itu. Saat dihadapkan dengan kebohongan, reaksi pertama kita seringkali emosional. Kemarahan, frustrasi, atau bahkan keterkejutan bisa muncul ke permukaan. Reaksi-reaksi ini adalah hal yang wajar tetapi juga berbahaya jika dibiarkan menguasai. Ketika emosi mengambil alih, kita kehilangan kejernihan yang diperlukan untuk menghadapi situasi ini dengan bijaksana. Stoikisme memberikan pelajaran abadi di sini. Kamu tidak bisa mengendalikan tindakan pembohong, tetapi kamu bisa mengendalikan responsmu. Disinilah letak kekuatanmu. Bukan dalam membungkam pembohong, tetapi dalam membungkam badai di dalam dirimu sendiri. Pikiran yang tenang adalah pikiran yang tajam. Ketika kamu tetap tenang, kamu mampu melihat dengan jelas melalui kabut kebohongan. Bayangkan emosimu sebagai api. Kata-kata pembohong adalah percikan api, dan reaksimu adalah bahan bakarnya. Hapus bahan bakar itu, dan api pun padam. Untuk tetap tenang, fokuslah pada cara menenangkan dirimu di saat ini. Pernapasan dalam yang teratur adalah salah satu alat yang paling sederhana namun sangat efektif. Tarik napas perlahan melalui hidung, tahan selama 3 hitungan lalu hembuskan perlahan melalui mulut. Ulangi siklus ini sampai ketegangan mulai mereda. Teknik ini tidak hanya menenangkan sistem sarafmu, tetapi juga memberimu waktu untuk berpikir sebelum merespons. Penting juga untuk memberi jeda sebelum berbicara. Pembohong seringkali bergantung pada respons emosional untuk mempertahankan kendali. Ketika kamu memberikan jeda yang disengaja, kamu mengganggu ritme mereka. Ketenangan yang disengaja ini bukanlah tanda kelemahan, itu adalah bentuk kekuatan yang halus. Cobalah mengadopsi pola pikir seorang pengamat yang netral. Alih-alih mengambil kata-kata mereka secara pribadi, lihatlah sebagai kumpulan data. Apa pola yang muncul? Apakah mereka mencoba memanipulasi emosimu, mengalihkan perhatian, atau menciptakan keraguan? Dengan menjauh secara emosional, kamu dapat menganalisis situasi dengan objektivitas yang lebih besar. Bayangkan pikiranmu sebagai danau yang tenang. Ketika kamu bereaksi secara emosional, itu seperti melemparkan batu ke dalam air, menciptakan riak-riak yang mengganggu permukaan. Tetapi ketika kamu tetap tenang, danau tetap jernih, mencerminkan kenyataan sebagaimana adanya. Para Stoik kuno percaya dalam membudayakan kedamaian batin meskipun ada kekacauan di luar. Marcus Aurelius pernah menulis, "Kamu memiliki kendali atas pikiranmu, bukan atas peristiwa luar. Sadari ini dan kamu akan menemukan kekuatan." Gunakan prinsip ini sebagai perisai terhadap ketidakjujuran. Salah satu praktik yang efektif adalah mengubah sudut pandangmu. Alih-alih melihat tindakan pembohong sebagai serangan pribadi, anggap itu sebagai cerminan karakter mereka, bukan dirimu. Perspektif ini membantumu melepaskan diri secara emosional, membuatmu lebih mudah untuk merespons dengan tenang. Strategi lain yang bisa membantu adalah mencatat setelah percakapan sulit. Tuliskan pikiran dan perasaanmu. Apa yang memicu emosimu? Bagaimana responsmu? Apa yang bisa kamu lakukan berbeda di lain waktu? Menulis membantu memproses pengalamanmu dan membangun ketahanan emosional untuk masa depan. Dengan tetap tenang, kamu tidak hanya melindungi kedamaianmu tetapi juga membuat pembohong kehilangan kendali. Mereka mengandalkan respons emosional untuk mendapatkan kekuasaan, tetapi ketenanganmu membuat mereka kehilangan pegangan.
Ini seperti berdiri di tengah mata badai. Meskipun semuanya berputar di sekitarmu, kamu tetap teguh dan tidak terpengaruh. Ketika kamu menolak mencerminkan energi mereka, pembohong dipaksa untuk menghadapi tindakan mereka sendiri. Mereka mungkin mencoba menggandakan kebohongan mereka, tetapi tanpa reaksimu sebagai jangkar, kata-kata mereka kehilangan kekuatan. Ketenangan dalam situasi ini menjadi bentuk perlawanan yang tenang. Setiap kali kamu menghadapi pembohong, kamu membuat pilihan, menjaga energi emosionalmu atau membiarkannya terkuras. Tetap tenang bukan hanya soal menang dalam percakapan, tetapi juga soal melindungi kesejahteraanmu. Kedamaianmu terlalu berharga untuk diserahkan kepada seseorang yang tidak menghormatinya. Ingat ini saat kamu menghadapi pembohong. Ketenanganmu adalah armormu, napasmu adalah perisaimu, dan ketenanganmu adalah kemenanganmu. Biarkan kata-kata pembohong jatuh tanpa daya melawan pikiranmu yang tenang. Mengajukan pertanyaan strategis. Pembohong sering berharap bahwa kamu akan menerima kata-kata mereka begitu saja. Namun pertanyaan yang tepat dapat membongkar narasi mereka. Ketika dilakukan dengan bijaksana, pertanyaan tidak hanya mengungkap ketidakjujuran tetapi juga memberikan kejelasan, memungkinkanmu untuk menavigasi situasi dengan percaya diri. Ini bukan tentang menginterogasi seseorang atau menangkap mereka dalam momen besar yang dramatis, melainkan ini adalah tentang mengarahkan percakapan menuju kebenaran atau setidaknya pemahaman. Pertanyaan ibarat lentera di ruangan gelap, menerangi sudut-sudut yang tersembunyi. Ketika seseorang berbohong, cerita mereka seringkali rapuh, seperti tambal sulam dari setengah kebenaran dan detail yang direkayasa. Dengan mengajukan pertanyaan yang tepat, kamu dengan lembut menguji titik lemah dalam cerita mereka. Tidak seperti tuduhan yang membuat orang cenderung bertahan, pertanyaan justru mendorong mereka untuk mengungkap lebih banyak tentang proses berpikir dan niat mereka. Misalnya, pembohong sering mengandalkan ketidakjelasan atau detail yang terlalu direncanakan. Jika seseorang mengatakan, "Aku terlambat karena macet," itu terdengar seperti pernyataan yang cukup masuk akal di permukaan. Namun, sebuah pertanyaan sederhana seperti, "Di mana macetnya?" atau "Berapa lama kamu terjebak?" dapat mengungkapkan celah dalam cerita mereka. Keindahan pendekatan ini terletak pada caranya yang tidak menuduh. Pertanyaan-pertanyaan tersebut hanya mengundang mereka untuk menjelaskan lebih jauh, dan disinilah kebohongan seringkali mulai runtuh. Pertanyaan juga membantu memindahkan fokus dari dirimu. Pembohong sering mencoba memanipulasi percakapan, mengarahkannya pada reaksi atau keraguanmu. Dengan bertanya, kamu mengambil kendali, membuat mereka harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan kebohongan mereka. Jenis pertanyaan yang kamu ajukan juga sangat penting. Pertanyaan terbuka, yang tidak bisa dijawab dengan ya atau tidak, sangat efektif. Pertanyaan ini mendorong pembohong untuk memperluas cerita mereka, meningkatkan kemungkinan adanya inkonsistensi. Misalnya, alih-alih bertanya, "Apakah kamu hadir di rapat kemarin?" yang hanya membutuhkan jawaban ya atau tidak, coba tanyakan, "Apa yang dibahas di rapat kemarin?" Atau alih-alih, "Apakah kamu menyelesaikan proyek itu?" Tanyakan, "Bagaimana kamu mendekati proyek itu?" Perhatikan perbedaannya. Versi pertama memberi pembohong jalan keluar yang mudah, sementara versi kedua memaksa mereka untuk memberikan lebih banyak detail yang sulit untuk direkayasa secara meyakinkan. Pertanyaan lanjutan juga merupakan alat yang sangat kuat. Ketika pembohong merasa bahwa kamu memperhatikan, mereka mungkin mencoba menggandakan cerita mereka. Dengan tenang mengajukan pertanyaan lanjutan seperti, "Bisa kamu jelaskan bagian itu lagi?" Atau, "Apa maksudmu dengan itu?" Memaksa mereka untuk menyusun ulang kebohongan mereka, meningkatkan kemungkinan kontradiksi. Bagaimana kamu bertanya sama pentingnya dengan apa yang kamu tanyakan. Nada yang tenang dan netral menjaga percakapan tetap terbuka dan mencegah orang lain menjadi defensif.
Bahkan ketika kamu mencurigai adanya kebohongan, hindari sarkasme, permusuhan, atau nada merendahkan. Ini hanya akan mendorong pembohong untuk menggandakan kebohongan mereka. Bayangkan, seperti mengetuk kaca untuk menguji retakan. Pukulan keras akan memecahkannya, tetapi ketukan lembut mengungkapkan titik lemahnya. Dekati pertanyaanmu dengan rasa ingin tahu, bukan dengan konfrontasi. Pola pikir ini membantumu tetap tenang dan menjaga percakapan tetap produktif. Keheningan adalah alat yang sering diremehkan dalam percakapan dengan pembohong. Setelah mengajukan pertanyaan, tahan diri untuk mengisi keheningan. Biarkan keheningan itu bertahan. Hal ini sering lebih kuat daripada kata-kata. Pembohong yang terkejut oleh pertanyaan mungkin mencoba tergesa-gesa menjawab, tetapi keheningan memaksa mereka untuk menghadapi ketidaknyamanan mereka. Teknik ini memberimu lebih banyak wawasan tentang perilaku mereka. Apakah mereka ragu-ragu, terbata-bata, atau terlalu defensif? Reaksi ini seringkali sama pentingnya dengan kata-kata mereka. Bayangkan cerita pembohong sebagai rumah dari kartu. Sekilas, mungkin terlihat kokoh, tetapi keseimbangannya sangat rapuh. Pertanyaanmu bertindak seperti dorongan lembut menguji kekuatannya. Satu pertanyaan yang tepat bisa meruntuhkan seluruh struktur, mengungkapkan kebenaran di bawahnya. Para Stoik sangat menghargai kejernihan dan logika, percaya bahwa kebenaran paling baik ditemukan melalui pemikiran dan pengamatan yang hati-hati. Marcus Aurelius menasihati, jika seseorang dapat menunjukkan bahwa apa yang aku pikirkan atau lakukan salah, aku akan dengan senang hati mengubahnya, karena aku mencari kebenaran. Pendekatan ini berlaku di sini. Ajukan pertanyaan bukan untuk mempermalukan atau menghukum, tetapi untuk mencari kejelasan bagi dirimu sendiri. Ketika kamu mengajukan pertanyaan yang tepat, kamu memberdayakan dirimu untuk melihat situasi sebagaimana adanya. Kejelasan ini memungkinkanmu merespon dengan bijaksana daripada dengan emosi, menjaga integritasmu tetap utuh. Bagi Anda yang telah mengikuti hingga saat ini, silahkan komentar filosofi hidup Stoik, agar saya tahu Anda telah menonton video ini hingga akhir, dan saya juga akan meninggalkan beberapa konten yang mungkin Anda sukai. Sampai jumpa.